Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil kiram wa ala alihi mujahidin assalam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fatal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alaihi. Kaum muslimin sidang Jumat Masjid Agung Nurul Islam Kota Singkawang yang dirahmati Allah, yang disyafaati oleh Rasulullah, yang saya hormati. Satu mufradat Arab yaitu sajadah. Kata sajadah bermakna pertemuan antara dua benda yang berbeda, baik dari sisi tempat maupun dari sisi marwah atau kedudukan. Dari kata sajadah melahirkan tiga kelompok yang amat penting untuk kita kaji di kesempatan khutbah singkat kali ini. Pertama, sajadah kalau menjadikan tempat menjadi masjid. Masjid artinya tempat pertemuan dua kelompok yang berbeda. Artinya tempat sujud antara Allah dan hamba, dua yang berbeda. Yang kedua, melahirkan makna sujud. Dari kata sajadah melahirkan aktivitas yang disebut dengan sujud. Dan dari kata sajadah melahirkan kata-kata yang lain, yaitu azaris sujud. Kita coba yang pertama, masjid. Masjid adalah tempat sujud. Maka seluruh kita diiklankan oleh Allah maupun Rasulullah untuk berpartisipasi aktif untuk membesarkan, memakmurkan masjid. Lalu siapa orang yang termasuk berpartisipasi aktif memakmurkan masjid? Bimas Islam dan Urusan Haji, Direktorat Kementerian Agama Pusat, mengklarifikasi orang-orang yang terlibat aktif memakmurkan masjid. Kelompok pertama adalah riayah, kelompok kedua adalah idam, dan kelompok ketiga adalah imam. Riayah adalah orang-orang yang membangun fisik masjid. Idam adalah orang-orang yang mengelola organisasi masjid. Sedangkan imarah adalah jamaah yang mengisi masjid. Dari ketiga kelompok inilah yang nanti akan dapat jatah di sisi Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, saat di akhirat nanti. Membana masjidan di dunia, banallahu baitil
Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangun rumah yang indah, hotel atau istana, apa namanya, rumah yang indah di dalam surga. Dapat kita bayangkan, di dalam surga ada lagi rumah yang indah dihadiahkan kepada orang yang riayah, idara, dan imarah, orang-orang yang memakmurkan, membangun masjid. Ini kesempatan. Masjid saat ini sedang digalakkan pembangunannya. Jika kita ingin dapat jatah dari Allah kelak yaumul qiyamah, saat ini bagikan dari yang ada untuk kepentingan Masjid Agung, yaitu Masjid Agung Kota Singkawang. Kedua, dari kata sajadah melahirkan aktivitas sujud. Itu aktivitas. Kata sujud, aktivitas sujud di dalam rukun Islam, rukun sholat 13, yang paling banyak adalah sujud. Takbiratul ihram 1 kali, Al-Fatihah 1 kali dalam 1 rakaat, ruku, i'tidal, duduk antara 2 sujud, dan salam itu rata semuanya 1 kali. Tapi giliran sujud itu dikali 2 kali sujud. Kalau dalam sehari semalam 17 rakaat, maka yang lain semuanya 17, tapi sujud dikali 2 menjadi 34 kali. Apa maknanya di sini? Kita sudah bisa melihat apa sinyal Allah kepada manusia. Begitu suka Allah kepada orang yang sujud, diperbanyak sujud. Dan memang setelah dikaji oleh para pakar ulama ahli di bidang sholat, kenapa sujud diperbanyak? Pertama, sujud itu ditinjau dari aspek medis kesehatan. Maka orang yang banyak sujud, insya Allah dia akan terhindar dari penyakit. Kenapa? Baik darah merah maupun darah putih berjalan secara merdeka, bebas, tidak terhambat. Karena sifat yang benda cair itu menjadi yang rendah. Pada saat kita sujud, itu adalah tempat yang paling rendah. Siap di mana? Itu bagian kepala yang saat seharian itu yang paling tinggi. Tapi saat sujud itu yang paling rendah. Maka orang yang ingin sehat secara fisik, bahkan secara mental, maka perlu banyak sujud. Yang kedua, dari sisi akhlak, kepatuhan yang luar biasa saat sujud. Kepala adalah lambang kehormatan. Tapi ketika dimintai oleh Allah sujud, kepala kita sujud bahkan di bawah kaki kita sendiri, selevel, seangkatan, dan sama rata dengan kaki. Itu kepala yang kita hormati. Kepatuhan kita setelah kita sujud luar biasa, yang kita hormati justru kita korbankan serata dengan yang paling tidak kita hormati di kaki kita. Dari sisi kedekatan dan dari sisi kedekatan, maka orang yang sujud itulah orang yang paling dekat dengan Pencipta. Maka dalam keseharian kita, orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang sedang melaksanakan sholat. Orang yang dalam sholat yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang sedang melaksanakan sujud. Dan di sujud itulah ketika kita ingin memperpanjang, itu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul, perpanjang sujud, tetapi bacaannya tetap. Namun jika kita ingin meminta, saat itulah pertemuan antara dua yang berbeda, yaitu hamba dengan Penciptanya. Mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya, yaitu bahasa komunikasi hati. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, sujud. Dari kata sajadah melahirkan akar kata yang lain, yaitu asarisul, yaitu bekas-bekas
sujud. Artinya sujud itu tidak boleh tidak meninggalkan bekas. Orang yang sujud harus ada bekasnya. Kalau tidak ada bekasnya, maka sujudnya tidak afdal. Hanya sujud ketaatan tapi tidak bermanfaat. Maka sujud yang bermanfaat bukan hanya ketaatan, tapi manfaatnya yaitu sujud yang mampu menerjemahkan apa yang terjadi pada saat kita sholat itu. Dalam sholat oleh para ulama memberikan pencerahan buat kita. Paling tidak ada sifat Tuhan 3 yang harus kita tiru di dalam keseharian kita. Takhallaqu bi akhlaqina. Tirulah sifat bagaimana sifatnya. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Dalam sholat kaitannya dengan orang lain, akhlak Allah. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim, dan yang ketiga As-Salam. Dalam terjemahan praktek kita sehari-hari, Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Maka Allah mengiklankan, memerintahkan kepada kita agar menjadi orang yang pemurah. Bahkan di dalam surah Ali Imran diingatkan kita, yaitu kita berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau lapang kita bisa berinfak, tapi Allah minta juga dalam keadaan sempit pun kita harus berinfak. Ar-Rahman. Di surah Al-Baqarah ayat 3 Allah mensederajatkan orang yang berinfak, Ar-Rahman, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu menurut Allah, menurut konsep Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang berinfak, menginfakkan sebagian rezekinya untuk kepentingan orang lain, kepentingan umat, kepentingan kehidupan. Maka Ar-Rahman, kita dituntut oleh Allah untuk menjadi orang yang pemurah, membagi sebagian yang Allah berikan kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain. Artinya apa? Rezeki yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya bukan 100% milik kita, tapi ada milik orang lain yang wajib kita keluarkan. Karena infak dimaknakan di situ sederajat dengan iman kepada Allah, mendirikan sholat. Iman kepada Allah wajib, mendirikan sholat wajib. Maka ada sebagian ulama berinfak juga kaitannya dengan pembersihan harta kita menjadi wajib. Kaum muslimin sedang dengar rahimahullah. Ar-Rahim, penyayang. Ada sifat yang harus kita tiru, sifat Allah Maha Penyayang. Kalau Allah tidak sayang, mungkin tidak ada kita yang masuk surga. Kita dalam sholat saja masih mikir proyek, di dalam sholat masih mikir kenangan, di dalam sholat masih mikir dunia politik dan seterusnya. Padahal Allah inginkan akimi sholat kali zikri, dirikan sholat itu ingat aku. Ngapain ente ingat yang lain? Kalau Allah marah, tidak punya kasih sayang, tidak punya sayang kepada kita, mungkin tidak ada yang masuk surga. Maka orang yang masuk surga menurut hadis qudsi adalah karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, bukan amal ibadah kita semata-mata. Maka tiru sifat Allah yang Maha Penyayang. Oleh karena itu Allah sayang kepada orang yang taat, dan kepada orang yang maksiat pun sayang Allah. Dipanggil, diundang oleh Allah. Wa syari'u ila maghfirah. Segeralah kamu menyongsong ampunan Allah. Terhadap orang yang berdosa Allah masih sayang. Kalau kita mengaku diri sebagai hamba Allah, tiru sifat Allah. Allah Maha Penyayang, kita menjadi orang yang sayang. Di rumah percayalah, kalau kita meniru sifat Allah, paling sulit kita marah kepada istri kita. Dia sudah berjuang 24 jam melayani kita. Kita sangat sulit marah kepada anak-anak kita karena kita menyadari
Ia adalah laboratorium kita untuk sarana instrumen kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayang banyak orang yang taat tapi emosinya tidak tertahan. 3 orang kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Assalam, sifat kita yang kita berikan kepada orang lain. Salam ke kiri, salam ke kanan, taburkan keselamatan. Maka orang-orang yang sholat, insya Allah orang yang dari bibirnya ucapan manis, dari harta bendanya menyejukkan dan mendapat jalan solusi dari lingkungan. Tidak ada orang yang sholat itu boleh. Tidak ada orang yang sholat itu menyakiti orang lain. Tidak ada orang yang sholat itu walaupun ia jatuh tapi tidak pernah menghantam sana dan menghantam sini, tapi mengambil hati jamaah seperti apa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah ajaran finalisasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibumikan dalam diri kita masing-masing. Sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, sifat As-Salam bagi orang yang melaksanakan, orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagai closing statement, saya ingin katakan bahwa Allah sedang menguji jamaah yang hadir ini maupun jemaah yang tidak hadir hari ini. Masjid Nurul Islam sedang membangun. Maka langkah pertama jika kita ingin disayangi Allah, diberi oleh Allah istana nanti di surga, jangan pernah ketinggalan untuk membangun masjid, baik dari aspek pemakmurannya, organisasinya, dan lebih penting saat ini membagi sedikit harta kita untuk kepentingan pembangunan masjid. Insya Allah kita menjadi jamaah Allah akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah target hidup kita. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita menjadi orang-orang yang hamba Allah yang tulen. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu bil alim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama fantahuna anhu hadda. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa qarabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa, hadirkan hati kita, memohon semua doa kita agar Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang mematikan kami, dan Engkau yang akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kami lakukan saat ini di akhirat nanti. Ya Allah, kami bermunajat, berdoa
berdoa dengan hati yang tulus ikhlas memohon kehadiran Ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, yang mensyukuri nikmat-Mu dan bukan orang yang kufur kepada nikmat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami saat ini sedang membangun masjid Nurul Islam, Masjid Agung Singkawang. Kami bermohon kehadiran-Mu. Mohon kiranya Engkau ya Allah ketukkan jendela hati-hati umat Islam, hati-hati orang-orang yang mampu, yang punya, untuk mau membagikan nikmat-Mu berupa rezeki untuk menyelesaikan Masjid Nurul Islam, Masjid Agung Singkawang. Ya Allah, ya Tuhan kami, perjalanan kami yakini banyak sekali menerjang larangan-larangan-Mu, banyak sekali yang lupa kepada-Mu. Maka kami bermunajat, bermohon kepada-Mu ya Allah, ampuni terhadap kekurangan dan kelupaan dan kealpaan kami, wahai ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kekurangan dan dosa ayah ibu kami, anak kami, istri kami, guru-guru kami, bahkan para pemimpin-pemimpin kami yang mereka masih tersisa kuat untuk bertobat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau kami menyembah, Iyyaka na'budu, dan kepada Engkau juga kami berdoa, wa iyyaka nasta'in. Maka untuk itu kami mohon ya Allah, berkenan kiranya Engkau ya Allah mengabulkan semua permohonan kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna hayyakum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.